Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa NU Online Melandingan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, khususnya di bumi Indonesia ini, Allah jadikan syu'uban wa qabail, berkelompok-kelompok, bermacam-macam etnis, yang tentunya lita'arufu, agar kita saling mengenal satu sama lainnya. Karena pada hakikatnya ketika orang itu mengenal dengan orang lainnya, tentunya di hatinya sebentar lagi akan timbul kecintaan. Dan ketika ada kecintaan di hatinya, maka insya Allah kedamaian dalam kehidupan akan selalu menyertai hidupnya. Yang paling kita pikirkan adalah kita hidup di Indonesia ini, kita berdampingan dengan saudara yang sama muslimnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hakul muslim alal muslim sittatun, bahwa haknya orang Islam yang berdampingan dengan orang Islam lainnya atau bertemu dengan orang Islam lainnya itu ada 6 yang harus kita penuhi antara hak dan kewajibannya. Apa yang 6 itu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma hunna ya Rasulullah?" Apa yang 6 itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah idza laqituhu fasallama alaih. Ketika engkau bertemu dengan saudara sesama muslimnya, fasallama alaih, maka ucapkan salam kepadanya. Ketika ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita, senyum, salam, dan sapa, insya Allah kehidupan kita ketika kita bermasyarakat akan penuh kedamaian dan akan penuh keharmonisan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu. Ketika kita diundang oleh saudara kita sesama muslim, maka kita wajib memenuhi undangannya. Siapapun yang mengundang kita, ketika kita diundang, maka penuhilah undangannya dengan niat menghadiri karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setidaknya ketika kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada buah yang kita bisa rasakan nikmatnya. Buah itu bisa kita berikan, Allah berikan di dunia. Ketika tidak diberikan di dunia, Allah berikan di akhirat kelak. Terkait dengan dauh suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min mujibatil maghfirah idkhalus surur ala akhir. Sesungguhnya salah satunya yang wajib mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa membahagiakan kepada saudaranya. Oleh karena itu, betapa bahagianya ketika saudara kita mengundang kita, ketika saudara kita mengharap kehadiran kita dan kita menghadirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah fa idza stansaha fa ansaha lahu. Ketika saudara Islam, saudara muslim atau saudara kita semuanya meminta nasihat, maka nasihatilah. Setidaknya salah satu orang yang tidak dirugikan oleh Allah hidup di dunia ini ketika
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita semua membuka hati kita, membuka fikiran kita untuk selalu menerima nasihat dari orang lain yang kita dengarkan nasihatnya. Karena setidaknya khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu sekalipun dari mana tempat keluarnya. Mungkin siapapun manusia tidak akan pernah tahu tentang kesalahan dan kekurangan dirinya. Akan tetapi manusia selalu pandai melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kita berfikir ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki malaikat Jibril yang selalu memberikan nasihat di sampingnya, maka jadikan guru, orang tua, saudara, sahabat sebagai Jibril yang selalu mengingatkan kita terkait dengan jalan kehidupan ini. Yang keempat, fa'idha atsya, jika ada saudara kita bersin, fahamidallah, maka kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Terkait orang yang mendengarkan, fasammatahu, dengan kembali mendoakan, yarhamukallah. Setidaknya ketika didengarkan oleh orang yang bersin, seharusnya ketika kita sama-sama mendoakan, sama-sama memberikan doa, maka suatu saat doa tersebut pasti akan sampai kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah faida maridah. Ketika ada saudara muslim kita yang sakit, wa'attahu, maka jenguklah, kunjungilah. Karena setidaknya ketika orang tersebut sakit, membutuhkan hiburan, membutuhkan ketenangan pikiran yang mungkin dengan kita mengunjunginya dan memberikan semangat, akan tumbuh semangatnya, akan tumbuh harapannya bahwa setiap penyakit yang Allah berikan pasti akan Allah berikan kesembuhan. Oleh karena itu, selalu berbuat baiklah kepada orang lain tanpa kita harus berpikir orang lain akan berbuat baik kepada kita. Yang paling terakhir adalah faidza mata, ketika ada saudara sesama muslim kita meninggal, fattabi'hu, maka kita dianjurkan untuk mengikutinya. Terkait dengan hakul adami, ketika kita bertemu atau kita tahu bahwa ada saudara kita yang meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ketika kita mampu untuk mengkafaninya, kita ikuti. Ketika kita mampu untuk memandikannya, kita mandikan dengan niat menghormat kepada Allah. Dan ketika kita mampu untuk menyolatinya, mensolati karena Allah, bahkan kita mengantarkan jenazahnya kepada liang lahat, mengantarkan karena Allah. Disinilah puncak keindahan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, salah satu orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang selalu berkoar-koar, ana uhibbu ilaika, bukan selalu orang yang menyampaikan bahwa dirinya cinta sepenuhnya kepada Kanjeng Nabi, tetapi orang yang sepenuhnya mencintai Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa mengikuti jalur dakwah baginda Nabi Muhammad, orang yang mengikuti apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari setiap penyakit yang menjauhkan kita untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtadha,
tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'idna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah bi jam'i nahdlatil ulama wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalal wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.